Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Saputra dengan NPM 173112706450131 dengan mata kuliah simulasi dan permodelan. Di sini saya sedikit mengulas tentang pengembangan informasi dan simulasi. Langsung aja kita mulai slide-nya. Nah, poin pertama saya menjelaskan dengan pengembangan informasi. Nah, pengembangan sistem informasi merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, pengembangan sistem sendiri harus didukung oleh personal-personal yang kompeten di bidangnya, antara lain manajer analisis sistem, ketua analisis sistem senior, analisis sistem junior, pemrogram aplikasi senior dan junior. Nah, selanjutnya mengapa perlunya pengembangan sistem? Nah, pengembangan sistem ini perlu karena adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Nah, permasalahannya itu ada beberapa, yaitu salah satunya ketidakberesan sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi. Yang kedua, pertumbuhan organisasi. Nah, kebutuhan informasinya yang sangat luas, volume pengolahan data semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang lebih baru. Karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang kedua, untuk meraih kesempatan. Nah, maksudnya meraih kesempatan itu dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang-peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Nah, penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari atasan pimpinan ataupun dari luar organisasi. Salah satunya yaitu peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu adanya sistem baru yang diharapkan terjadi peningkatan dalam hal satu, kinerja yang dapat diukur oleh throughput dan response time. Nah, maksud dari throughput ini yaitu jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu, dan response time sendiri yaitu rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kualitas informasi, yang ketiga keuntungan, yang keempat kontrol atau pengendalian, yang kelima efisiensi, dan yang terakhir yaitu pelayanannya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan sistem. Nah, salah satunya yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemennya sendiri. Dan yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang lebih besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang lebih berpengetahuan atau yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Dan yang kelima yaitu proses pengembangan sistem tidak harus secara terurut. Nah, yang keenam yaitu jangan takut membatalkan proyek. Yang terakhir yaitu dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Nah, yaitu selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Nah, siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasinya. Nah, ada 6 fase siklus hidup pengembangan sistem. Nah, salah satunya yaitu dari awal perencanaan sistem, dan yang kedua analisis sistem, yang ketiga desain sistem secara umum, yang keempat evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima desain perancangan sistem secara terinci, dan yang terakhir yaitu implementasi penerapan sistem. Nah, perencanaan sistem sampai dengan
evaluasi dan seleksi sistem masuknya ke dalam front end fase, dan yang back end fase yaitu dari desain perancangan sistem sampai dengan perawatan sistem itu sendiri. Selanjutnya yaitu fase perencanaan sistem. Dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi yang baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Nah, yang kedua yaitu proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Yang ketiga, sumber daya baru direncanakan untuk dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran perancangan sistem. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Selanjutnya yaitu sasarannya harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan, harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan, dan yang terakhir yaitu harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi. Nah, selanjutnya kita menjelaskan pengembangan simulasi. Dan simulasi ini yaitu suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Nah, simulasi merupakan alat yang tepat untuk digunakan terutama jika diharuskan untuk melakukan eksperimen dalam rangka mencari komentar terbaik dari komponen-komponen sistem. Nah, pendekatan simulasi diawali dengan pembangunan model sistem nyata. Model tersebut harus dapat menunjukkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem saling berinteraksi, sehingga benar-benar menggambarkan perilaku sistemnya. Pengembangan model simulasi merupakan proses iteratif dengan beberapa perubahan kecil pada setiap tahap. Dasar iterasi antara model yang berbeda adalah kesuksesan atau kegagalan ketika verifikasi dan validasi setiap model. Nah, klasifikasi model simulasi pada dasarnya dikelompokkan dalam 3 dimensi menurut Law and Kelton pada tahun 1991. Yang pertama, model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Simulasi statis digunakan untuk mempresentasikan sistem pada saat tertentu atau sistem yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh perubahan waktu. Model simulasi deterministik dengan model simulasi stokastik. Model simulasi yang akan dibentuk tidak mengandung variabel yang bersifat random, maka model simulasi tersebut dikatakan sebagai simulasi deterministik. Pada umumnya, sistem yang dimodelkan dalam simulasi mengandung beberapa input yang bersifat random, maka pada sistem seperti ini, model simulasi yang dibangun disebut model simulasi stokastik. Selanjutnya yang ketiga, model simulasi kontinu dengan model simulasi diskret. Untuk mengelompokkan suatu model simulasi, apakah diskret atau kontinu, sangat ditentukan oleh sistem yang dikaji. Suatu sistem dikatakan diskret jika variabel sistem yang mencerminkan status sistem berubah pada titik waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan model simulasinya. Nah, untuk pembuatan model simulasi yang dibangun harus kredibel. Representasi kredibel sistem nyata oleh model simulasi ditunjukkan oleh verifikasi dan validasi model. Nah, maksud dari verifikasi adalah pemeriksaan apakah program komputer simulasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan pemeriksaan program komputer. Nah, selanjutnya validasi model adalah penentuan apakah model konseptual simulasi adalah representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan menurut Law dan Kelton pada tahun 1991. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam verifikasi dan validasi. Nah, kalau verifikasi ini konseptualnya tidak ada, validasi konseptualnya itu apakah model mengandung semua elemen kejadian dan relasi yang sesuai, apakah model dapat menjawab pertanyaan pemodelan.
Kalau menurut logika, verifikasi itu apakah kejadian dipresentasikan dengan benar, apakah rumus matematika dan relasi benar, apakah ukuran statistik dirumuskan dengan benar. Nah, kalau validasi logikanya yaitu apakah model memuat semua kejadian yang ada pada model konseptual. Selanjutnya, apakah model memuat semua relasi yang ada dalam model konseptual. Nah, komputer atau simulasi, verifikasinya apakah kode komputer memuat semua aspek model logika, apa statistik dan rumus dihitungannya dengan benar, apakah model mengandung kesalahan pengkodean. Nah, kalau validasi ini, apakah model komputer merupakan representasi valid dari sistem nyata? Dapatkah model komputer menduplikasi kinerja sistem nyata? Apakah model komputer mempunyai kredibilitas dengan ahli sistem dan pembuat keputusan? Nah, itu salah satunya yang harus diperhatikan dalam verifikasi dan validasi. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Nah, jika ada